Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel Bapak Fatir Nurseri. Pada kesempatan kali ini saya mau membahas tentang kesalahan-kesalahan yang biasa teman-teman lakukan itu saat belajar menanam anggur, terutama lewat YouTube. Nah, kesalahan-kesalahan ini biasanya memang kesalahan yang cukup mendasar ya teman-teman ya. Makanya saya buat video kali ini ya. Jadi mudah-mudahan dengan ilmu saya yang tidak terlalu banyak atau yang hanya sedikit bisa membantu teman-teman, terutama teman-teman yang baru mulai tanam anggur. Nah, kesalahan pertama biasanya itu teman-teman terjadi saat pemilihan bibit ya. Jadi hendaknya teman-teman itu memilih varietas-varietas anggur yang mudah berbuah saja. Jadi teman-teman bisa cari referensi itu anggur-anggur yang memang gampang berbuah saja, jangan yang susah-susah. Karena kita itu nanam anggur tujuannya untuk agar senang ya teman-teman ya. Jadi bukan malah tambah bikin pusing. Kalau anggurnya nggak buah-buah ya, susah dibuahkan, itu malah jadinya kita pusing ya, bukannya senang malah pusing. Kemudian yang kedua itu validitas bibitnya juga teman-teman. Jadi setelah kita dapat referensinya, itu kita juga harus menentukan validitas bibitnya agar bibit yang kita tanam itu benar-benar valid ya teman-teman ya. Karena biasanya bibit yang valid itu memang untuk harganya ya, ini mohon maaf, ini kisarannya itu di atas harga 100.000. Jadi saya rasa semua teman-teman juga kalau beli bibit anggur yang impor itu biasanya memang agak lebih mahal, tapi memang kalau valid ya nggak masalah teman-teman ya. Kemudian yang kedua, sebenarnya yang kedua ini malah menurut saya adalah merupakan yang utama. Kenapa? Karena memang ini adalah masalah media tanam, dimana media tanam ini menurut saya merupakan adalah rumah ya bagi pohon anggur itu sendiri. Jadi kalau rumahnya ini sudah nyaman, pasti untuk pertumbuhan dari pohon anggurnya ini juga akan bagus ya. Jadi untuk media ini biasanya teman-teman juga banyak melakukan kesalahan. Kesalahannya seperti ini teman-teman. Jadi yang pertama itu biasanya mulai dari istilahnya saja sih teman-teman ya. Jadi ada biasanya yang saya sendiri menyarankan itu untuk media tanam biasanya kalau nggak sekam bakar itu sekam lapuk ya. Jadi pengertian sekam lapuk ini yang pertama dulu ya. Sekam lapuk itu maksudnya adalah sekam padi yang telah lapuk ya, atau busuk ya. Jadi sekam lapuk itu bukan sekam yang baru, maksudnya kita dapat dari penggilingan padi lalu kita pakai, itu kurang bagus teman-teman. Jadi hendaklah kalau pilih opsi yang pertama itu menggunakan sekam lapuk, adalah sekam yang memang telah lapuk teman-teman. Nah, kemudian yang kedua itu biasanya saya kasih opsi juga itu sekam bakar. Sekam bakar itu maksudnya sekam padi yang kita bakar. Tapi pengertian bakar di sini bukan asal bakar teman-teman ya. Jadi kita itu melakukan pembakaran sekam itu untuk mendapatkan arang sekam. Jadi arang sekam itu tentu saja sekam bakar yang dibakar menghasilkan arang. Nah, arang sekam inilah yang kita pakai untuk media tanam. Jadi bukan dipisah teman-teman ya. Bukan arang, pengertian arang itu sendiri, sekam itu sendiri. Jadi teman-teman nanti salah ya. Malah nanti ada arang yang biasa buat bakar sate itu dengan sekam. Itu nanti akan berbeda pengertiannya teman-teman ya. Jadi arang sekam itu adalah sekam padi yang kita bakar dan mendapatkan arangnya dan kita gunakan untuk media tanam. Nah, selanjutnya itu ada lagi adalah kesalahan biasanya adalah pupuk kandang. Ya, jadi di sini pengertian pupuk kandang itu teman-teman ya, bukan kotoran hewan yang kita ambil dari hewan. Maksudnya misalnya kohe kambing ya, bukan berarti kita itu ngambil kotoran hewan kambing langsung dari bawah kandangnya. Ataupun kohe ayam atau kohe yang lain itu maksudnya
bukan seperti itu teman-teman ya. Jadi pengertian pupuk kandang di sini adalah pupuk itu hasil dari fermentasi. Misalnya kita sebut pupuk kandang kambing berarti adalah hasil dari kotoran kambing yang kita lakukan fermentasi teman-teman. Jadi begitu ya teman-teman ya. Sebenarnya untuk cara membuat arang sekam dan juga fermentasi pupuk kandang itu sudah pernah saya buatkan videonya. Jadi nanti teman-teman di akhir video ini bisa lihat aja untuk kedua caranya ya. Cara membuat sekam bakar dan juga cara fermentasi pupuk kandang. Nah, setelah tadi ya, untuk rumahnya sudah teman-teman siapkan berupa media tanam. Kalau saya biasanya karena saya ini menggunakan planter bag dan juga pot ya, seperti di belakang-belakang saya ini untuk biasanya saya menggunakan perbandingan itu 3 bagian, entah itu sekam bakar atau sekam lapuk, kemudian tanahnya ini 1 bagian, kemudian untuk pupuk kandangnya ini setengah bagian. Ini kalau itu memang sangat poros sekali teman-teman ya, dan juga bagus kalau untuk pertumbuhannya juga. Nah, kemudian setelah rumah sudah kita siapkan, selanjutnya ini yang ketiga, ini adalah masalah pemupukan teman-teman. Jadi kenapa saya bilang kesalahan? Ini biasanya teman-teman itu begini teman-teman ya, kurang konsisten. Jadi begini, saat teman-teman sudah memilih memupuk dengan pupuk A, katakanlah ya, ini misalnya teman-teman lihat di tempat teman lain ya, ini ada yang menggunakan misalnya pupuk A, pupuk B, pupuk C, pupuk D, dan pupuk E. Ini kesalahan teman-teman biasanya begini, saat teman-teman sudah menggunakan pupuk A, itu teman-teman saat lihat teman-teman lain menggunakan pupuk B, itu teman-teman gunakan juga pupuk B. Kemudian saat hari lain teman-teman lihat teman lain menggunakan pupuk C, teman-teman gunakan pupuk C. Begitupun juga dengan D dan E. Pada akhirnya teman-teman ini mencampur semua pupuk ini. Ini bukannya malah bagus teman-teman ya. Nanti yang ada ini malah bisa OD pupuk teman-teman ya. Jadi karena memang begini ya. Jadi teman A atau teman B, teman C, teman D, dan teman E, ini mereka misalnya menggunakan pupuk apa, itu berarti di tempat teman A, B, C, dan D, dan E itu memang terbukti pertumbuhannya bagus dan buahnya itu banyak teman-teman ya. Ya, jadi kalau teman-teman referensi pupuk itu jangan terlalu banyak juga teman-teman ya. Karena memang tujuannya masing-masing teman-teman ini pasti akan sama teman-teman ya. Baik itu di masa pertumbuhan ataupun di masa pembuahan. Jadi alangkah lebih baik teman-teman fokuskan saja pada pupuk yang teman-teman gunakan saja. Jadi bukan malah mencampur ke 5 pupuk ini misalnya teman-teman ya, dengan berbagai referensi yang malah nantinya akan menimbulkan OD pupuk teman-teman. Karena memang pupuk sendiri memang diperlukan oleh tanaman, tapi memang diperlukan secukupnya teman-teman ya. Jadi sebenarnya indikator dari pemberian pupuk itu bisa dilihat saat misalnya di masa pertumbuhan. Ini misalnya saja ya, teman-teman menggunakan NPK, itu saat teman-teman aplikasikan itu terjadi perubahan ya. Maksudnya begini, pertumbuhannya itu nambah, misalnya pucuknya tambah terus, itu berarti pemberian NPK ini berarti berhasil teman-teman. Jadi begitu teman-teman. Nanti bukan malah setelah diberikan NPK nanti diberikan pupuk yang lain ya, yang lain, nanti malah setiap hari diberikan pupuk yang berbeda, nanti malah OD pupuk teman-teman. Jadi menurut saya memang hendaknya kita itu jangan terlalu banyak referensi dalam pemberian pupuk ya, yang malah mengakibatkan OD pupuk ya. Karena memang mungkin kandungan dari kelima pupuk yang saya contohkan tadi, di kelima teman ini memang kandungannya sebenarnya sama teman-teman ya. Jadi malah nanti kandungan yang sama ini malah teman-teman aplikasikan di waktu-waktu yang berbeda, malah akan menjadikan over nutrisi begitu teman-teman ya. Ya, jadi saya rasa begitu teman-teman ya. Makanya teman-teman, karena teman-teman sendiri yang tahu tentang kondisi pohon teman-teman, jadi hendaklah pilihlah pupuk yang memang teman-teman anggap itu
memang bagus ya, karena biasanya teman-teman sendiri yang tahu ya, saat diaplikasikan pupuk A, B, C, D, E atau yang lain itu pasti akan nantinya teman-teman sendiri yang tahu bagaimana hasil pemupukannya. Jadi bisa teman-teman lakukan penelitian sendiri saja, kira-kira pupuknya itu apa, dosisnya berapa, itu pasti nanti teman-teman akan tahu juga. Ya, mungkin ketiga pokok ini merupakan kunci keberhasilan daripada menanam anggur, teman-teman. Ya, jadi kalau ada kesalahan saya mohon maaf, tapi memang karena kita tujuannya membuahkan anggur, makanya menurut saya itu menentukan varietas, kemudian membuat media tanam atau rumah yang tepat untuk anggur itu juga sangat bagus. Kemudian yang ketiga adalah masalah pemupukan ya. Nah, kemudian nanti tentu saja kalau yang keempat itu masalah perawatan daun, karena daun itu digunakan tanaman untuk melakukan fotosintesis. Jadi kita itu harus merawat daunnya. Jadi kita harus rajin memberikan insektisida dan juga fungisida ya, setiap 1 minggu sekali, bisa bergantian. Kemudian yang paling penting juga tentu saja kita harus menyediakan greenhouse, teman-teman ya, atau naungan untuk pohon anggur kita. Walaupun sederhana itu hendaknya memang diberikan, teman-teman ya, atau dibuatkan ya. Ya, tapi banyak juga teman-teman yang memang membuat kebun anggur tanpa greenhouse ya. Ya, jadi mungkin tempat-tempatan saja. Kalau di tempat saya ini karena intensitas hujannya sangat-sangat tinggi di pegunungan, jadi kalau teman-teman yang di pegunungan ini saya sarankan kalau mau nanam anggur itu hendaklah pakai greenhouse ya, atau mini greenhouse, atau sekedar atapnya ya, atap menggunakan plastik UV itu sangat diperlukan. Kalau teman-teman yang memang di kota yang intensitas hujannya ini gak terlalu kayak di sini ya nggak apa-apa teman-teman ya. Kalau tanpa naungan sepertinya asal perawatannya lebih ekstra lagi, teman-teman ya. Ya, jadi begitu teman-teman ya, yang menurut saya menjadi kunci dalam kita menanam anggur ya. Karena di sini saya belajar tani itu otodidak, jadi kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Jadi mungkin videonya sampai di sini dulu teman-teman ya. Jadi mari belajar di channel YouTube Bapak Kevatir Nursery, karena di sini saya selalu mengajak teman-teman untuk mari belajar bersama, karena di sini saya juga masih belajar. Jadi kalau ada kesalahan terutama untuk para senior, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.